Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Kemudian setiba di Gaza kami dikontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari yang konvoi itu. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, betul. Nah, selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas?
Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya, saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali, ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu apa namanya? Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Setelah sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agarasi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan.
Dan juga targetnya itu nggak sebrutal kali ini. Nah, tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini emang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 ini yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya, 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan Terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita, ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Yang mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak
tidak merasa bersalah itu di berbagai wawancaranya kan. Apa kata Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya, jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga. Mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bandai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan. Yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Dari Rumah Sakit Indonesia itu. Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja.
Bukan snack makanan yang ringan. mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi Mungkin. kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan berupa beras kan. Ya. Beras itu sana dimasak dengan tungku, jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti, ya roti itu mereka buat sendiri tuh, buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, entah nggak tahu. Sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari, seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Nah untuk cuacanya di sini sekarang, di sana maksudnya, seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya, jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya itu, nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu tidak tersentuh oleh mereka. Berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya, tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Nah untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara. Ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya.
baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah reruntuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya. The ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISIS kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar, itulah ISIS, gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang Muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa
Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang istilahnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB skip, saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia
apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu ya? Mas, Betul. Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin amin. ya rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih
aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami di kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Iya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih. Selama 12 tahun ini mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu apa namanya? Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, 201 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi satu roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat
mertua saya tinggal, dan dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Oke. Banyak rumah saya, rumah-rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah saya belum punya anak gitu ya, dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan, dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini emang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 ini yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, dibolong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya, saya juga seorang praktisi media. Ya.
Wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan, apa kata Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka, yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan, ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya, jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita, dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi sebetulnya teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring medan perang gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya, rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Dari Rumah Sakit Indonesia itu. Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi, setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh
warga. Di antaranya 3 rel Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari, seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya itu, nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika kontainer itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu tidak tersentuh oleh mereka.
Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di gitu. wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah tidak seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan, juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh, karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan?
Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawarkan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan sama kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu. Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang istilahnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB skip, saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi.
pertama misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjidil Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu mentertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikapnya terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah, ya, tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, Mas, betul. ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin ya amin. rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik, ya, yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi, ya. Ada jeda sebentar, ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar, ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis, ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Iya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah. Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007. Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010 dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Iya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih. Selama 12 tahun ini mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter.
Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini emang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat
ya dibolong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Yeah. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Okay. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Yeah. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa kata Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Okay. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga. Mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Okay. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Oke. Sejak
bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Mereka. Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di Yang dekat rumah sakit rumah sakit Indonesia Eropa. itu. Oh, rumah sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat rumah sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit namanya rumah sakit Eropa. Oke. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 universitas itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan. Sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah di kaleng gitu, dari kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer-kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air. Dan salah satu dia mendokumentasikan makanan-makanan dengan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Masuk ke Mesir itu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers, apa enggak. Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat itu bisa. 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan? Saat ini yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan melalui di Gaza. Sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500. Pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak. Terus 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka video itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza. Dan dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh. Besan saya untuk melihat kondisi rumah sudah parah, sudah nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur,
sudah tidak bisa lagi mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu pun dengan live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, banyak menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat, nah keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu belum, ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin, saya rasa itu semua sudah kita lihat ya, dan sudah viral sih sebetulnya. Tidak perlu penjelasan, tuduhan-tuduhan penjajah terhadap. Kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel. Itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh, sebuah kepalsuan. Orang umat Islam merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Arun lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kakinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking Hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu, kami kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawan, ya hancur, perlu rafsa karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke namanya Isra Ja'abis. Ya, penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan yang selama ini kita dengar kan ada narasi gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak, di Gaza saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas, kita sekolah di kampus yang sama. Memang nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir,
Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB skip, saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Indonesia, punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai. Itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi. Berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan Ustadz Husein atas diskusinya kali ini, dan semoga itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Husein. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah.
Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007. Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian aktif Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu tetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya Nah betul. selama itu Mas di sana bekerja. 2012 ya. Memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya, saya niat menjadi telinga dan mata warga Indonesia dan menjadi lisan warga Palestina. Saya sempat beberapa kali pulang sih. Selama 12 tahun ini mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu apa namanya? Pillar of Cloud. Operasi kode operasinya. Oke. 2000 dalam operasi Edge Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu, jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, 201 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi satu roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi siang sore malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya. Sama aja. Okay. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam. Dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya, 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang sudah masuk ke hari berapa?
60, hampir Ya. 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan Terakhir mereka gimana? tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Oke. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka stay, ya? Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar Ya. karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya akan kebalik kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para pejuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Ya. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Ya. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Israel tuh. Oke. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan, apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka. Gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar
masyarakat sipil keluar dari Gaza agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga mereka tahu nggak ada tujuan di Jadi Rafah. selebaran itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bandai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring Medan perang gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak Tidak beroperasi. beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya. Oke. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir. Untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Okay. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Okay. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini Ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan? Ya. Beras itu sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Sendiri ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Okay. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, nggak tahu. Sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan. Ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu.
Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu Mas, gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Ya. Kemudian juga Makanan-makanan bayi seperti makan itu ya? bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah untuk cuacanya di sini sekarang, di sana maksudnya, seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih Mas sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau saya bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk ya, yang harus 500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat apa? Jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak. Karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian konten. Saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya ya, seperti itu aja.
Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik, ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke penjara, namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh. Kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun
Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris. Gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Hussein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Palestina dan dukungannya, dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia ya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana, Masjid Al-Aqsa yang dinodai. Itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita pasti bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein. Antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Gaza pihak Pendis diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya. Dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan botol beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini, dan
Sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini? Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Ya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Ya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian saya tiba di Gaza, kami di kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih. Selama 12 tahun ini mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hijjar atau Sijil. Kalau orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'rakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 12 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter.
Dan itu kita rasakan ya pagi siang sore malam seperti itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah-rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya akan kebalik kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat
ya diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Dan mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka. Gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan, mau gimana, nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi sebetulnya teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Jadi seperti digiring ya, kayak giring itik gitu kan, kayak gitu. Nah, untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan. Yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer
atau Dari kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana Setahu dengan saya, komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di Yang dekat Rumah Sakit dekat Rumah Indonesia Sakit Eropa. itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Oke. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan? Ya. Beras itu sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging yang di kaleng gitu, kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Okay. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan bayi. Makan bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau saya bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan, 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya itu, nggak 20 tapi cuma 200.
200 Oke. kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak, ya. Sekali lagi, normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan, keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di gitu. wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah tidak seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua, kanan kiri itu kan juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh, atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah reruntuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha
disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang itu ya, Daniel Aluni, usia 44 tahun. Ya. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara, namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh. Kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya? Semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris, gitu loh. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar. Orang Hamas, kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB skip, saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi dan Palestina dan dukungannya, dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu
saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu ya? Mas, Betul. Ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum. Jauh nih. Pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007. Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami di kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Iya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih. Selama 12 tahun ini mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Operasi kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Setelah sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada perusahaan
Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa sih, lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Unim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah saya belum punya anak gitu ya, dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan, dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, dibolong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi
mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Selebaran itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya, rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan. Yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Dari Rumah Sakit Indonesia itu. Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi, setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas?
itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit namanya rumah sakit Eropa. Oke. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Okay. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini yang masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan.
Itu saya wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh. Nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya ya, seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih panjang. Tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan?
Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawarkan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melumpuhkan apa? Apakah melumpuhkan karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim,
Saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana, Masjidil Aqsa yang dinodai. Itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu mentertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah, ya, tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu ya? Mas, Betul. Ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik, ya, yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi, ya. Ada jeda sebentar, ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar, ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja, bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis, ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel itu Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007. Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Iya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza, ya saya niat menjadi telinga dan mata warga Indonesia dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar to Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia
di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, di dekat Rumah Sakit Ashifa, di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu, 7 sampai 10 November, Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya itu tempat mertua saya tinggal, dan dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor. Atau kali ini internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya itu gak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini itu beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama Aidan? Iya. Saya
saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Itu di berbagai wawancaranya kan, apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka, yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan, ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya, jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas, itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita, dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Rumah Sakit Indonesia itu. Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia.
Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, daging kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Sendiri ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, entah nggak tahu. Sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang, di sana maksudnya, seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya, jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk yang harus 500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari itu lumayan bertambah per harinya tuh, nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200 karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya, tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagai warga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh,
wilayah itu sudah tidak seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan, juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian, karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir, nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah reruntuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya, dan sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim. Kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel. Itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISIS kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun, dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya,
kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa di saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang ya. Ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawan nih dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa. Seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang istilahnya barbar gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi dan Palestina dan dukungannya, dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata mereka bantu, karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Hamas menganggap
apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan pada masyarakat. Oke. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu Iya, Mas, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin ya amin. rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Oke. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi Mungkin. kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Ya. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini pondok pesantren namanya Al-Fatah. Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007. Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di
Palestina di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya, saya niat menjadi telinga dan mata warga Indonesia dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Operasi kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan filmnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah-rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam tesnya. Dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi, tapi saya selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya, dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan, dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali.
Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 ini yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu Oke. saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya dibanding. Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang itu sudah masuk ke hari keberapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan Terakhir mereka gimana? tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Oke. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka stay, ya? Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar Ya. karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para pejuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, dibolong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk tanah Yahudi. Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong, janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan.
ternyata terungkap itu semua kebohongan. Sipil itu propaganda, kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi waktu Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Dari rumah sakit Indonesia itu? Dari rumah sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di rumah sakit Indonesia, sekarang kemana Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Eropa. Oh, rumah sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat rumah sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Beras itu di sana habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer-kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu.
Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Oke. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, entah nggak tahu. Sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi seperti makanan itu, bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500. Ya, yang harus 500 kontainer per hari yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya itu, nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak. Karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara. Ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besar nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan istilahnya live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi
keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah reruntuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS itu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti sama kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke.
Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Hussein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya di Gaza itu saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana, Masjid Al-Aqsa yang dinodai. Itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus dengan Hamas, ya. Negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan. Bukan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu ya? Betul. Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang. Amin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan berupa beras kan.
Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada saat lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih Gaza ya, selama sekitar 12 tahun ya Mas? Ya betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini pondok pesantren namanya Al-Fatah. Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2009 sampai 2010 dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba dari lembaga Aqsa Working Group. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari yang konvoi itu. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, betul. Nah, selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak hijrah di sana. Untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Pillar of Cloud, kode operasinya. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari. Dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge itu kami juga dibombardir selama 14 hari. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, 201 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Jadi satu roket mereka itu guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi siang sore. Soalnya belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya.
Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama, itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 11 7 sampai 10 November Oktober gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan, di wilayah Khan Yunis. Atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam kasnya. Dan kengeriannya seperti apa, karena kan sempat awalnya kan masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi, tapi saya selalu menolak. Tapi kali ini itu beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal, tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang tua Mas sendiri nih kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Pentua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota, di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar ya. Jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara, keluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Mereka gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah. Kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para pejuang langsung sold out itu tiket-tiket pesawat. Ya kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Nah, untuk apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu? Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor, udara, gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 72% tuh anak-anak dan wanita. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Dan mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti, Pak. Ya, jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa.
Jadi itu hanya pembenaran legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang di Israel. Oke, terhadap warga enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mau gimana, nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma aja bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana? Tuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke. Jadi seperti digiring ya, kayak giring medan perang gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang? Mas? Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak Sudah beroperasi. tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya. Oke. Sejak bahan bakar sudah habis. Rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di yang dekat Rumah Sakit Rumah Indonesia Sakit Eropa. Itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Okay. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Okay. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang bis besar, sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, nggak. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan snack makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan? Ya. Beras itu sana habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar ada dia viralkan itu. Mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, entah nggak tahu. Sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules. Iya, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya seperti Pampers gitu ya. Boleh apa enggak? Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kita kasih di sana itu. Nah, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500. Bukan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu enggak 20 tapi cuma 200. 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu
itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak. Buang-buangin sebagian kontainernya, atau emang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya wilayah selatan, wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali, warga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Bang? Wilayah itu sudah tidak seperti kota lagi, dan saya kirim keluarga besar saya nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian, karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh, atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang banyak ya? Mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah reruntuhan, atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin, saya rasa itu semua sudah kita lihat ya, sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim. Kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh menyertakan kata ISIS. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi itu benar adanya? Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi. Mereka itu ya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa di saking memang perlakuannya sangat humanis banget, gitu loh. Humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar? Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti, gitu kan. Dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik, ya, asal penjara Israel, dalam kondisi wajahnya yang normal.
Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh namanya Isroja habis. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Nah untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya? Semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Nah tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih, mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini sisi masyarakat, ormas yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar. Orang Hamas, kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna, ya itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masih membantu menertibkan penjajahannya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ini berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang tahanlah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Ustadz Husein. Antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Tribuners, itu dia percakapan kita dengan itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Gaza, pihak Pendis diangkutin mereka semua. Itu bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu.
Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023 ada lebih. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung? Itu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih Gaza ya, selama sekitar 12 tahun ya Mas? Ya, betul. Oke, silakan. Anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah. Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tercinta. 2009 sampai 2010 dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan, mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, sudah Libanon, Mesir, enggak, di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian ke Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2020 Hijjar atau Sijil, kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu apa namanya, pillar of cloud, operasi kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari. Kalau warga Gaza menyebutnya itu al-ma'rakat al-asl ma'kul, selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan pagi, siang, sore, malam seperti itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama, itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, di dekat Rumah Sakit Ashifa, di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada perusahaan. Kemudian dari tanggal 10 sampai tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis. Atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah-rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya,
Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Di antaranya saat itu saya masih bujangan, ya belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak seburuk. Tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal, tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 ini yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa. Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah. Kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para pejuang langsung sold out itu tiket-tiket pesawat. Ya kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Saya Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai gempur sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Dan mereka bantai anak-anak dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Sipil itu propaganda, kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembeda. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza agar yang terhadap warga enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga. Mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Itu sebenarnya cuma aja bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir.
Oke. Jadi seperti digiring. Digiring ya, kayak giring Ke medan perang gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang? Mas? Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak Sudah beroperasi. tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya, Oke. sejak bahan bakar sudah habis. Rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau Dari kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana Setahu dengan saya, komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir Untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantu Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, yang mengenyangkan begitu. makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan butuh beras kan. Ya. Beras itu di sana habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makan bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500. Pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu enggak 20 tapi cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu enggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya, mereka saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi enggak benar-benar enggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh. Jadi bantuan ini disortir dulu ibaratnya, tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata apa? Dan dari selatan kembali ke wilayah utara. Ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga Kayak mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh. Besan saya untuk melihat kondisi rumah sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Terus sebagian warga gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi
dilihat bentuknya sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagai istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh, atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah reruntuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya,
asal tepi barat Palestina namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh namanya Isra Ja'abis. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Nah untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Nah tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih, mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini sisi masyarakat, ormas yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia, gitu kan. Dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak, di Gaza saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husin, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang Presiden Indonesia. Bukan hanya Presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai. Itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikapnya terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, betul. Baik, terima kasih
Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin amin. ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Oke. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Ya. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis. Ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Suriah, sudah Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group.
Kemudian setiba di Gaza kami di kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Operasi kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 12 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya? Getaran, jadi satu roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya.
dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya, dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan, dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang itu sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota. Lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya akan kebalik kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat,
korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka tidak sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa kata Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka. Gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau jalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga. Mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Dari Rumah Sakit Indonesia itu. Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi, setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada namanya sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas?
Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, nggak, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak kalengan gitu kan. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari, seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas, gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Nah, untuk cuacanya di sini sekarang, di sana maksudnya, seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya, jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi, normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full. Suatu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Iya, karena cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir, ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya, tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat
kondisi rumah sudah parah, sudah hancur semua, kanan kiri itu kan juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Terus sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke, nah waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya, sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISIS kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza,
Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa apa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat ya hancur, terluka, psikologis anak-anak tuh sudah rusak ini ya, apa saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB skip, saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus, kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris.
Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu ya? Mas, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007.
Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam seperti itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober
Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa sih, lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Unim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya, dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan, dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi
mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Oke. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan, apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau jalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Selebaran itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah
selatan di kota Rafah itu ada rumah sakit namanya rumah sakit Eropa. Oke. Di situ ada sekolahan namanya sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 universitas itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan snack makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, daging kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer-kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Okay. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas, gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau saya bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan, 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi, normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya kan, cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan,
Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh tersentuh. mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di Gitu. wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Oke. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah tidak seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan, juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Terus sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh. Enggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya ya, seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya, dan sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim, tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu
tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis, anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawani dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia
punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah, ya, tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu, ya, Mas, betul. Ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik, ya, yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi, ya. Ada jeda sebentar, ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar, ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis, ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung
perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Iya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Suriah, sudah Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 12 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi satu roket mereka itu
selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi siang sore malam seperti itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa sih lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah? 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya, 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang
pemilik sah tanah itu. Wajar. Ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para pejuang kan, langsung sold out itu tiket-tiket pesawat. Ya, diborong semua oleh pemukim negara Israel, mereka mau keluar. Karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Yeah. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Okay. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Okay. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Yeah. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan, apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Okay. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya,
dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak Sudah beroperasi. tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya, Oke. sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau Dari kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari rumah sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana Setahu dengan saya, komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di Yang dekat Rumah Sakit dekat Rumah Indonesia Sakit Eropa. itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Oke. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan snack makanan yang ringan. mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi Mungkin. kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Oke. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi seperti makanan itu. bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan
sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500. Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat apa? Jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini yang masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak. Karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Terus sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya, baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya ya, seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim, tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya.
Kalau kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal dan komandan para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis, anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawan nih dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap, baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan? Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia.
yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Hussein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Ya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Ya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, sudah Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar to Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke.
2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi satu roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya itu nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi yang namanya kota Rafah.
dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka stay, ya? Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu, wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya akan kebalik kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para pejuang kan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh, kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Yeah. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Yeah. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Okay. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Yeah. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh.
Mereka mau jalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Jadi Rafah. Nggak ada itu apa-apa. sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke. Jadi seperti digiring Ya, kayak giring, medan perang gitu ya? itik gitu kan kayak gitu. Oke. Nah, untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang? Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak-pihak Gaza ya. Ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak Sudah beroperasi. tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya, Oke. sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya, rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau Dari kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana Setahu dengan saya, komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di Yang dekat Rumah Sakit dekat Rumah Indonesia Sakit Eropa. itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Oke. Di situ ada namanya sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari, seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti
pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi seperti makan-makan itu ya? bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih Mas sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin, dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara. Ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh, atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonymous. Sebagian lagi
pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang Masih belum banyak, dievakuasi, ada ya? 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan. Dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, Benar-benar iya banyak dimanfaatkan, yang mereka mencari apakah ada kerabatnya yang masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Ya. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawan nih dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke.
Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya, ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya, nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Hussein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, Mas, betul. ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Suriah, sudah Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Kemudian setiba di Gaza kami dikontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari yang konvoi itu. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, betul. Nah, selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas?
Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya, saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud, operasi kode operasinya. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. 14 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, ya belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan.
dan juga targetnya itu nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 ini yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu Oke. saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan Terakhir mereka gimana? tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Oke. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka stay, ya? Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar Ya. karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Ya. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Ya. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya, jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Okay. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak
tidak merasa bersalah itu di berbagai wawancaranya kan. Apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka. Gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Selebaran itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi? Tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Rumah Sakit Indonesia itu? Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia, sekarang kemana Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja.
Bukan snack-snack makanan yang ringan. mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi. Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan berupa beras kan. Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku, jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti, ya roti itu mereka buat sendiri tuh, buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi seperti makan-makan itu, bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya, tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya.
baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya yang masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya. The ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan, dalam penjara, mereka tembaki, mereka bakar, itulah ISIS, gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang Muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa
Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik, ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawan nih dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia
apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, Mas, betul. ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin amin. ya rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih
aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Suriah, sudah Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, betul. Nah, selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat
mertua saya tinggal, dan dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Oke. Banyak rumah saya, rumah-rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan, ya belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik, baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan Terakhir mereka gimana? tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota, di selatan juga. Oke. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka stay, ya? Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar Ya. karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim negara Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Ya. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Ya. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media ya.
Sewajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita, ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan, apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan, ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya, jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas, itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jaraknya jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Selebaran itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Rumah Sakit Indonesia itu. Dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia, sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh
warga. Di antaranya 3 rel Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan kadang kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak kalengan gitu kan. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expired. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expired itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas, gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka.
Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di gitu. wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh. Enggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari, mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan. Dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan?
Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawarkan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawani dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu, masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husin, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi.
Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi semua manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah, ya, tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu? Iya, Mas, betul. ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin amin. ya rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik, ya, yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi, ya. Ada jeda sebentar, ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar, ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis, ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pagi ini. baik. Iya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Iya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asr Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya? Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter.
Dan itu kita rasakan ya pagi siang sore malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat
ya diborong semua oleh pemukim negara Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Yeah. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau jalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Oke. Sejak
bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari rumah sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana Setahu dengan saya, komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di Yang dekat Rumah Sakit dekat Rumah Indonesia Sakit Eropa. itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Oke. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Eropa. Oke. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Yeah. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Nah, untuk cuacanya di sini sekarang, di sana maksudnya, seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya, jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya
pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat apa? Jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu enggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu enggak semuanya full, satu kontainer itu enggak. Karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Terus sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh, karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya yang masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya ya, seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel
itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawani dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan
ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke di Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu, ya, Mas, betul. Ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Husein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Husein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis. Ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Ya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Ya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah. Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007. Kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010 dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami dikontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih. Selama 12 tahun ini mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada di mana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke.
2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi satu roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi yang namanya kota Rafah.
dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka stay, ya? Iya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu, wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, diborong semua oleh pemukim negeri Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Ya. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Okay. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya, jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Okay. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita, ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya, jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh.
Mereka mau jalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga. Mereka tahu nggak ada tujuan di Jadi Rafah. Nggak ada itu apa-apa. sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini, bukan pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring Ya, kayak giring, medan perang gitu ya? itik gitu kan kayak gitu. Oke, nah untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak-pihak Gaza ya. Ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak Sudah beroperasi. tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya, sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang Rumah Sakit Indonesia itu. dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di yang dekat Rumah Sakit Rumah Indonesia Sakit Eropa. Itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Okay. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Di antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Beras itu sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari, seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti
pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi seperti makan itu ya? bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih Mas sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara. Ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonymous. Sebagian lagi
pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang Masih belum banyak, dievakuasi, ada ya? 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan. Dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, Benar-benar iya banyak dimanfaatkan, yang mereka mencari apakah ada kerabatnya yang masih selamat di bawah reruntuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISIS kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar, itulah ISIS, gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang Muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Ya. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal dan komandan para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawani dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah, pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke.
Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengar kan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris, agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu. Karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu, ya, Mas, betul. Ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Husein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Husein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Kemudian setiba di Gaza kami dikontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza, Palestina ya, dari yang konvoi itu. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, betul. Nah, selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas?
Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali, ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga menyaksikan langsung, merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud, operasi kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asr Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi satu roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan ya pagi, siang, sore, malam itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Okay. Banyak rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah pun saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan.
Dan juga targetnya itu nggak sebrutal kali ini. Nah, tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 ini yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. Satu saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan Terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza, atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Ya, mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi, gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar, karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan, langsung sold out itu tiket-tiket pesawat, ya diborong semua oleh pemukim negara Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya, saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya, jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IAF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita, ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak
tidak merasa bersalah itu di berbagai wawancaranya kan. Apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka. Gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke, berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau jalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga. Mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu. Itik gitu kan kayak gitu. Oke, nah untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang rumah sakit Indonesia itu. Dari rumah sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Eropa. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja.
Bukan snack-snack makanan yang ringan. mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi. Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim, nasi itu kan berupa beras kan. Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku, jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak daging kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti, ya roti itu mereka buat sendiri tuh, buat sendiri ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, entah nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi seperti makan-makan itu, bayi. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh makan bayi apakah juga di suplai apa enggak. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika saya di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, cuma yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Gitu. Iya, karena cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya, tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya.
baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh. Karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya yang masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya. The ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISISnya kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan, dalam penjara, mereka tembaki, mereka bakar, itulah ISIS, gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang Muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa
Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik, ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia masuk, ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya itu kan melepuh, kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, gitu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia
apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu Iya, Mas ya? betul. Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma Amin ya amin. rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya ledak, daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan butuh beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Jadi ada 120-an lah kurang lebih
aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, betul. Nah, selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Dan itu kita rasakan pagi, siang, sore, malam seperti itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat 2-3 hari saat itu. Karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gue. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat
mertua saya tinggal, dan dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Oke. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan, ya belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah, 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021, kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota, di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi, yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya akan kebalik kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat ya, dibolong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat, kabur mereka, nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya, saya juga seorang praktisi media. Ya.
Sewajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh, Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense, mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Oke. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan, apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka. Gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau jalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Selebaran itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke. Jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu. itik gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana, Bang? Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai tiganya. Oke. Sejak bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang rumah sakit Indonesia itu. dari rumah sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di rumah sakit Indonesia, sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan yang dekat rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Eropa. Itu. Oh, rumah sakit Eropa. Jadi untuk sekolah yang dekat rumah sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Okay. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit Eropa. Okay. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh
warga. Di antaranya 3 reanimasi itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari rumah sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, bukan angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak kalengan gitu kan. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Buat sendiri, ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Ada juga makanan-makanan itu makanan ringan kayak biskuit-biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan-makanan ringan itu ternyata sudah expire. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Dari Mesir, nggak tahu, sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari, seperti Indonesia kan ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Nah, untuk cuacanya di sini sekarang di sana maksudnya seperti apa, dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa, 4 atau 5 derajat itu, bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu ketika kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana, yang mereka itu benar-benar nggak punya pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama stay di itu kan. Nah, kemarin sempat jeda kemanusiaan kan 7 hari. Itu lumayan bertambah per harinya, itu nggak 20 tapi cuma 200 kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi, normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full. Satu kontainer itu enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir, ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu tidak tersentuh oleh mereka.
Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra, itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah, sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif, tapi itu dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya yang masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya, ya seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel, itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISIS kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan?
Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawarkan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina, bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik, ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawan nih dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang misalnya barbar, gitu kan, dan ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Husein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi.
Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai, itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah, ya, tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu, ya, Mas, betul. ya? Oke, baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. amin. Ya Rabbal alamin. Oke, Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik, ya, yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai tiganya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi, ya. Ada jeda sebentar, ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar, ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis, ya. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, ada tuh dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expired. Minimalnya itu di Gaza ini per harinya itu kemasukan 1.500 kontainer. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Dan Tribuners, tentara Israel hingga kini masih melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, terlebih setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu. Dari data Kementerian Kesehatan Gaza pada 3 Desember 2023, ada lebih dari 15.000 korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban dari tentara Israel atau IDF ini. Dan setelah gencatan senjata berakhir, IDF ini menargetkan 400 titik di Gaza, Palestina untuk diserang. Dan kengerian kejahatan kemanusiaan ini tentunya menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan pun disiarkan di berbagai platform mengenai perang ini. Dan sebenarnya bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang mengalami langsung perang ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu WNI di Gaza yang sudah pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu ada Mas Ustadz Hussein. Assalamualaikum, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mas, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Iya. pengen tahu latar belakang Mas dulu nih, mungkin asalnya dari mana, kemudian bagaimana akhirnya bisa tinggal di Gaza ya selama sekitar 12 tahun ya Mas? Iya, betul. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi saya ini anak kampung yang lahir, tumbuh besar, sekolah, kuliah di pondok pesantren namanya Al-Fatah, Di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tercinta. Saya sempat kuliah jurnalistik Oke. 2006-2007, kemudian saya melanjutkan kuliah syariah 2009 sampai 2010, dan 2010 akhir saya ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Oke. Jadi ada 120-an lah kurang lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu mengadakan sebuah konvoi jalur darat. Konvoi ini berjalan dari, kalau saya tidak salah ingat, itu dari India, Bangladesh, Pakistan, masuk ke Iran, Suriah, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, Gaza. Semuanya Gaza. jalur darat. 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Palestina, di Gaza. Saat itu saya seorang relawan kemanusiaan dari lembaga Aqsa Working Group. Oke. Kemudian setiba di Gaza kami kontrak oleh Mercy Oh ya. untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oke, jadi emang tujuan akhirnya itu di Gaza Palestina ya, dari Ya. yang konvoi itu. Oke. Betul. Nah, di sana itu Mas 12 tahun berarti menetap di sana, kemudian akhirnya menikah dengan warga sana ya Mas ya? Iya, Nah, betul. selama itu Mas di sana bekerja atau bagaimana Mas? Ya, saya tiba 2011, kemudian saya menikah 2014. Saya juga kuliah di Gaza sejak 2012. Ya, memang sejak kedatangan saya pertama kali ke Gaza ya saya niat hijrah di sana. Ya, untuk tinggal di sana, menjadi aktivis kemanusiaan dan jurnalis di sana, menjadi telinga dan mata warga Indonesia, dan menjadi lisan warga Palestina untuk disampaikan ke warga dunia. Dan sampai akhirnya saya menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya sempat beberapa kali pulang sih selama 12 tahun ini, mungkin saya 4 kali pulang lah. Oke. Ya, 4 kali pulang. Dan terakhir ya kepulangan saya pada tanggal 16 November ini. Oke. Nah, lalu saat kejadian perang antara Hamas dan Israel ini pecah, Mas ada gimana dan bagaimana kengerian saat itu, Mas? Jadi pertama, perang ini bukan pertama kali. Ya. Ya. Bagi saya ini sudah yang keempat. Oke, keempat. Jadi 2012 saya juga merasakan langsung gempuran-gempuran Zionis selama 8 hari. Saat itu pertempurannya dinamakan Hajar atau Sijil. Kalau orang-orang Zionis menyebutnya itu Pillar of Cloud. Kode operasinya. Oke. 2014 ya kami lagi-lagi juga diserang lagi selama 51 hari dalam operasi Edge Protective atau Protective Edge. Kalau warga Gaza menyebutnya itu Al-Ma'arakat Al-Asl Ma'kul selama 51 hari. Kemudian tahun 2021 kami juga dibombardir selama 14 hari. Oke. 14 hari, dan terakhir yang ini 7 Oktober ini sampai sekarang. Gimana kondisinya? Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sepintar-pintarnya saya merangkai sebuah kata, saya nggak bisa menggambarkan bagaimana kengerian suasananya. Bombardir yang hampir tidak ada jeda, ya, pagi, siang, sore, getaran-getaran yang memang luar biasa. Jadi bom Israel ini kan selain menghasilkan ledakan yang sangat masif, beratnya 1 ton beratnya. Tapi getaran-getaran juga terasa ya. Getaran, jadi roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga kelebihannya apa? Itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter.
Dan itu kita rasakan ya pagi siang sore malam seperti itu ya. Dan itu kalau saya bicara ketakutan dari segi audio dan visualnya, belum kalau kita bicara tentang resiko kita terkena itu kan, itu juga itu sudah cerita lain lagi gitu ya. Memang tidak mudah sebetulnya. Saat itu Mas dan istri dan anak-anak di mana Mas saat kejadian? Di awal 5 hari pertama itu saya saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara. Saya bersama 3 orang WNI di sana, warga negara Indonesia dari Relawan Mercy. Kemudian setelah itu saya bergerak ke pusat kota Gaza di dekat Rumah Sakit Ashifa di tempatnya Bang Onim. Sempat kita 2-3 hari saat itu, karena saat itu kita sudah ada percobaan evakuasi ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu 7 sampai 10 November Oktober. Kemudian dari tanggal 10 tanggal berapa lupa gua. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober saya ada di tempat Bang Onim. Setelahnya gagal, kita nggak bisa evakuasi. Saya menetap ke wilayah selatan. Di wilayah Khan Yunis, itu tempat mertua saya tinggal, dia keluarga dari istri saya. Tapi di sana di selatan itu emang jauh dari serangan atau gimana? Sama aja ya? Sama aja. Banyak rumah saya, rumah tetangga-tetangga saya yang hancur, dan itu saya dokumentasikan, saya abadikan dalam video-video vlog saya di YouTube. Oke. Nah terus Mas kan dievakuasi bersama dengan keluarga. Itu gimana Mas prosesnya dan kengeriannya seperti apa? Karena kan sempat awalnya kan batal ya, ada beberapa yang dievakuasi tapi juga batal. Nah Mas gimana? Lancar saja atau ada sempat pembatalan atau gimana Mas? Jadi masalah evakuasi ini harus saya luruskan dulu. Ya. Dalam 3 agresi sebelumnya yang saya sudah sebutkan di awal ya, Kemenlu itu selalu menawarkan kepada kami dan menghimbau untuk evakuasi. Tapi saya selalu menolak. Selalu menolak karena ya ada banyak faktor lah, diantaranya saat itu saya masih bujangan ya, belum nikah gitu kan. Kalau belum nikah saya belum punya anak gitu ya. Dan juga saat itu serangan-serangan tuh nggak sebrutal kali ini. Internet masih bisa diakses, listrik masih ada gitu kan. Dan juga targetnya tuh nggak sebrutal kali ini. Nah tapi kali ini tuh beda sekali. Kali ini memang 5 hari pertama aja, dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Oktober, itu tingkat kehancuran Gaza dan sekitarnya itu melebihi tingkat kehancuran 4 agresi sebelumnya kalau digabung. Jadi dibandingin sama 3 agresi sebelumnya, 3 yang paling parah. 3 itu saya yang hadir. Sebelum saya hadir di Gaza itu sudah ada agresi sebelumnya 2008. Saya nggak ada di situ tuh. Oke. Jadi sebelum agresi ini ada 4 agresi sebelumnya. 1 saya nggak hadir, yang 3 saya rasakan gitu ya. Nah 4 agresi itu dari 2008 sampai 2021 kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan kerusakan 5 hari pertama agresi ini. Oke, berarti ini terparah ya? Terparah. Dan itu 5 hari pertama. Sekarang kita sudah masuk ke hari berapa? 60, hampir 60 ya. Bayangkan saja itu. Baik. Untuk mertua Mas sendiri nih, kan katanya waktu itu tetap stay di rumahnya ya. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Komunikasinya dengan terakhir tadi saya komunikasi dengan istri saya. Ya. Mertua juga sudah mengosongkan semua rumahnya. Sejak 3 hari yang lalu sudah mengosongkan rumah, mengungsi ke wilayah yang lebih dekat dengan kota di selatan juga. Dan pagi ini semua juga terpaksa harus keluar lagi karena sudah dentuman serangan itu sudah benar-benar lebih intens di wilayah mereka, dan mereka sedang menuju ke wilayah yang lebih selatan lagi yang namanya kota Rafah, dekat perbatasan. Ya, jadi memang di sini jelas sekali usaha untuk mengeluarkan warga Gaza dari utara kemudian ke selatan Khan Yunis, dari selatan Khan Yunis ke wilayah Rafah. Kalau mereka masih bisa bertahan ya, tentara Israel ini mungkin mereka akan berusaha mengeluarkan warga Gaza keluar Gaza dan ke wilayah Mesir gitu, diusir dengan secara paksa seperti itu. Oke. Untuk warga Gazanya sendiri sebenarnya mereka memang menginginkan untuk keluar dari Gaza atau sebenarnya mereka berharap mereka bisa tetap stay di wilayahnya gitu? Warga Gaza ini memang ya kalau bahasa sederhana itu memang keras kepala. Oke. Mereka nggak mau keluar karena bagi mereka kami sudah diusir sekali tahun 48 dalam peristiwa Nakbah, kami nggak mau diusir lagi gitu loh. Dan ini adalah respon yang wajar bagi masyarakat yang memang pemilik sah tanah itu. Wajar ya. Karena itu tanah saya, kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan dengan darah dan nyawa. Makanya kan kebalik, kalau orang Israel ketika dapat serangan balasan dari para perjuangan langsung sold out itu tiket-tiket pesawat
Ya, dibolong semua oleh pemukim ilegal Israel. Mereka mau keluar karena orang-orang Israel ini dia merasa ini bukan tanah kami gitu loh. Kami kabur aja, kami nggak punya kewajiban untuk mempertahankan tanah ini karena kami hanya penumpang gelap, pemukim gelap di sini. Nah, jadi sebetulnya fenomena ini sudah cukup untuk menjawab berbagai perdebatan yang terjadi hari ini kan. Banyak yang berdebat nih. Palestina ini tanah siapa sih? Tanah Palestina apa tanah Yahudi? Ada yang ngotot ini tanah orang Israel, ini hak mereka. Tapi respon yang kita lihat kabur, mereka nggak punya sense of belong ya, nggak punya semangat mempertahankan tanah. Kalau memang itu tanah air mereka, harus mereka pertahankan juga dong. Janganlah kabur sana sini gitu. Oke. Nah, untuk saat perang pecah ini kan yang kita tahu kan bombardir sana sini. Yeah. Tapi mungkin lebih detailnya apa aja sih yang dilakuin sama IDF ini gitu. Lalu dampak-dampaknya mungkin yang bisa dijabarkan atau yang benar-benar terlihat oleh Mas yang mungkin jarang ada di pemberitaan. Iya. Saya juga seorang praktisi media. Ya. Saya wajar memang nama mereka itu IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau saya pribadi saya nyebutnya IOF. Apa tuh Mas? Israel Offense Force. Oke. Karena Israel ini bukan defense, mereka itu offense. Mereka nyerang bukan bertahan. Ya. Jadi IOF ini adalah sebetulnya yang paling pas untuk tentara Israel tuh. Jadi IOF ini memang setiap kali mengagresi Gaza itu dari berbagai sektor udara mereka gempur, sektor laut juga mereka gempur, dari artileri laut itu kan, dari artileri darat juga mereka gempur, dan sudah mulai masuk merengsek menurunkan pasukan tempurnya gitu ya, inventarinya gitu kan. Dan target mereka ya seperti yang kita lihat, korban itu kan 75% tuh anak-anak dan wanita. Iya. Ya, anak-anak dan perempuan gitu. Jadi memang apapun excuse mereka, ini indikasi jelas bahwa mereka sedang melakukan genosida. Ya, mereka bantai anak-anak, dan itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah itu. Di berbagai wawancaranya kan apa katanya Netanyahu itu? Ya, mereka yang telah membunuh anak-anak kami bunuh juga anak-anak mereka, gitu kata Netanyahu. Padahal nggak pernah terbukti para pejuang itu membunuh anak-anak. Itu semua kan propaganda mereka yang katanya ada 40 bayi disembelih itu kan. Ternyata terungkap itu semua kebohongan. Ya. Jadi memang semua yang dituduhkan oleh Israel, entah itu mengatakan bahwa para pejuang bersembunyi di antara sipil, itu propaganda. Kemudian juga ada terowongan di bawah rumah sakit, propaganda juga. Itu dan semua benar-benar terbantahkan. Mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi itu hanya pembenaran, legitimasi agar mereka itu bisa membantai sebanyak-banyaknya sipil Palestina di Gaza. Oke. Berarti yang ada informasi bahwa tentara Israel ini memberikan selebaran bahwa agar masyarakat sipil keluar dari Gaza, agar yang diserang tuh Hamas itu tuh benar atau tidak? Ya, mereka memberikan selebaran. Ya. Tapi ini bukan karena mereka ini istilahnya care terhadap warga, enggak itu. Ini bagian dari namanya perang urat saraf. Oke. Ya, perang psikologi gitu loh. Karena mereka sadar ratusan ribu pengungsi di wilayah utara misalnya nggak bisa bergerak ke selatan. Mau gimana? Nggak ada kendaraan juga gitu loh. Mereka mau berjalan kaki juga jarak jauh, anak-anak, wanita dengan tidak ada logistik dan air minum. Kemudian yang dari Khan Yunis juga suruh ke Rafah juga, mereka tahu nggak ada tujuan di Rafah. Jadi itu sebenarnya cuma normatif aja, padahal faktanya warga sipil juga tetap diserang gitu. Iya, tetap diserang gitu loh. Itu jadi semacam teror aja, bahwa kami akan bunuh kalian, kami akan bantai kalian kalau kalian tidak mau keluar gitu. Di sisi lain mereka juga tidak memberikan pilihan, mereka keluar kemana. Di wilayah selatan pun sama. Pagi ini ya, sejak selesai jeda itu gedentuman dan serangan di wilayah selatan, terutama di Rafah itu benar-benar masif sekali. Jadi mereka dipaksa untuk bergerak ke wilayah Rafah, sampai Rafah pun mereka dibombardir. Oke, jadi seperti digiring ya, kayak giring gitu ya? itik gitu kan, kayak gitu. Oke, nah untuk rumah sakit Indonesia sendiri sekarang gimana Bang, Mas? Ya, dari yang pantauan kami juga setiap hari komunikasi dengan pihak Gaza ya. Ini sudah tidak beroperasi. Sudah tidak beroperasi. Sejak kapan, Mas? Ya, sejak dikuasai oleh Zionis itu, sejak dihancurkan lantai 3-nya. Oke. Sejak
bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan areanya, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Karena yang saya ikuti beritanya rumah sakit yang hanya beroperasi di wilayah utara itu namanya Kamal Udwan, yang jaraknya itu sebetulnya hanya 1 kilometer atau kurang. Rumah sakit Indonesia itu. Dari rumah sakit Indonesia, dan itu yang beroperasi saat ini. Adapun RSI itu sudah tidak beroperasi setahu saya. Sudah tidak beroperasi. Oke. Lalu untuk relawan Mercy sendiri, awalnya kan mereka bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang kemana, Mas? Bagaimana komunikasi dengan mereka? Saya komunikasi terakhir dengan 3 anak itu ya, Reza, Fikri, Farid. Mereka sedang berada di sekolahan di yang dekat Rumah Sakit dekat Rumah Indonesia Sakit Eropa. Itu. Oh, Rumah Sakit Eropa. Jadi untuk sekolahan yang dekat Rumah Sakit Indonesia itu bagaimana sekarang kondisinya, Mas? Itu sudah tidak ada orang, itu sudah diangkut semua. Okay. Jadi sekarang mereka sudah bergerak sejak lama ya. Saat sebelum jeda itu sudah bergerak ke wilayah selatan di kota Rafah. Itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Eropa. Okay. Di situ ada sekolahan Jenin yang sekarang dijadikan tempat pengungsian oleh warga. Dan antaranya 3 relawan Mercy itu. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Jauh, hampir 40 km itu. Berarti mereka pengungsi ini bergeraknya ke tempat pengungsian lain yang lebih aman tuh bagaimana, Mas? Karena kan kendaraan katanya kan agak sulit juga kan. Iya. Jadi saat itu memang ada jeda sebentar ya, beberapa jam. Dan saat itu ada angkutan umum, angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Pendis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Iya, berjalan kaki sampai ke wilayah selatan. Oke. Nah, untuk bantuan makan kepada para pengungsi ini yang mereka dapat tuh seperti apa? Makanan seperti apa? Terus berapa kali dalam sehari gitu, Mas? Berapa kali dalam sehari saya nggak bisa bilang ya, memang tidak ada data yang resmi ya. Tapi apa yang sampai kepada mereka, maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack-snack aja. Bukan makanan yang mengenyangkan begitu. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih? Nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan berupa beras kan? Ya. Beras itu di sana dimasak dengan tungku. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena gas juga sudah habis gitu ya. Jadi mereka kalau orang Gaza tuh memang terbiasa juga makan tuh apa ya, kayak daging-daging yang di kaleng gitu, kayak kalengan gitu kan. Ya. Mereka makannya pakai roti. Ya, roti itu mereka buat sendiri tuh. Sendiri ada caranya mereka gitu. Jadi ya mereka bertahan sejauh ini menggunakan itu. Tapi saya juga ketika memantau di Rafah, ketika melihat kontainer itu bergerak masuk, itu rata-rata air putih. Ada juga kain kafan di situ yang masuk itu. Okay. Ada juga makanan itu makanan ringan kayak biskuit gitu. Dan salah seorang aktivis media di Gaza itu sempat menyebar, dia viralkan itu, dia mendokumentasikan makanan ringan itu ternyata sudah expire. Okay. Jadi yang masuk pun sebagian sudah expire itu. Produk-produknya yang mereka dapatkan itu produk dari mana, Mas? Dari Mesir. Oke. Dari Mesir, nggak tahu. Sebagian ada dari negara-negara luar ya yang kirim dari seperti Indonesia kan, ada tuh dari Indonesia dikirim ke pesawat Hercules masuk ke Mesir gitu. Tapi sebagian besar itu ya dibeli di Mesir itu. Untuk kebutuhan bayi mungkin gitu, Mas? Gimana? Untuk kebutuhan bayi, setahu saya juga sudah masuk ya beberapa ya, seperti Pampers gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan bayi. Makanan bayi, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak dapat kabarnya tuh. Makanan bayi apakah juga di suplai apa enggak? Oke. Nah, untuk cuacanya di sini sekarang, di sana maksudnya, seperti apa dan yang dibutuhin tuh apa sih, Mas, sama pengungsi ini? Iya. Jadi Gaza sedang memasuki musim dingin. Dan kalau sudah bicara musim dingin di Gaza itu musim dinginnya ekstrim sekali. Bisa sampai berapa derajat? Bisa sampai 5 derajat tuh bisa. 4 atau 5 derajat itu. Bahkan pernah sampai 0 derajat pernah itu. Kita kasih di sana itu. Nah, apa yang dibutuhkan? Saat ini yang dibutuhkan adalah perbatasan dibuka secara permanen, bom dihentikan, agar bantuan bisa masuk dan merata. Karena saat ini itu data dari Palang Merah Internasional di Gaza, minimalnya itu di Gaza ini perharinya itu kemasukan 1.500 kontainer minimal ya. Tapi yang masuk sekarang kan sebelum jeda kemanusiaan itu cuma 20 kontainer per hari. Dari 1.500? Ya, yang harus 1.500 kontainer per hari, yang masuk cuma 20 kontainer per hari. Karena ada 2,3 juta warga Gaza sana. Yang mereka itu benar-benar nggak punya
pegangan apa-apa selain bantuan-bantuan dari luar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab makanan-makanan yang dikirim juga expired mungkin gitu. Iya, bisa jadi karena kan terlalu lama Iya. stay di itu kan. Nah, kemarin sempat apa? Jeda kemanusiaan kan, 7 Iya. hari. Itu lumayan bertambah per harinya tuh, nggak 20 tapi cuma 200 Oke. kontainer per hari. Itu jangan dikira banyak ya. Sekali lagi normal itu mereka Gaza ini membutuhkan 1.500. Ini masuk cuma 200. 200. Dan itu pun saya juga menyaksikan kontainer yang masuk itu nggak semuanya full, satu kontainer tuh enggak, karena cuma sepertiganya yang keisi itu, bagian kosong. Oh gitu. Iya, kan cuma setengahnya. Makanya saya juga berpikir ini apakah memang dari pihak Israelnya mereka buang-buangin sebagian kontainernya, atau memang dari pihak Mesirnya memang mereka nggak tahu cara nge-packing bantuan-bantuan. Itu saya videoin ketika konten-konten itu masuk. Jadi nggak benar-benar nggak optimal ya. Ketika masuk pun mereka hanya bisa menyentuh wilayah selatan. Wilayah utara itu yang sedang terjadi bencana kemanusiaan, kelaparan, kehausan itu sudah tidak tersentuh oleh mereka. Oke, berarti bantuan ini disortir dulu ibaratnya tanda kutipnya sama. Ya, pastilah. Oke. Nah, untuk bicara soal gencatan senjata, apa aja yang dilakuin sama masyarakat Gaza selama mungkin bebas tanda kutipnya saat itu? Sebagian dari selatan kembali ke wilayah utara, ke rumah mereka melihat kondisi, termasuk juga keluarga istri saya itu datang ke tempat rumah saya yang saya sudah saya tinggalkan itu ya. Di wilayah mana itu, Mas? Rumah saya itu aslinya itu sebuah flat di jalur Gaza bagian tengah. Namanya Madinat Az-Zahra. Itu sudah hancur lebur tuh, wilayah itu sudah seperti kota lagi. Dan saya kirim keluarga besan saya untuk melihat kondisi rumah. Sudah parah, sudah hancur semua kanan kiri itu kan. Juga fondasi juga sudah mengerikan, nggak bisa ditempati lagi gitu loh. Jadi sebagian warga kembali ke rumah mereka, mencari beberapa harta-harta yang masih bisa mereka selamatkan gitu ya. Baju-baju yang mungkin masih bisa mereka pakai untuk musim dingin gitu kan. Sebagian lagi ya mereka hanya menunggu di pengungsian karena mayoritas pengungsi ini rumahnya sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dilihat bentuknya, sudah rata dengan tanah. Oke, selain mengunjungi rumah mereka, apalagi yang dilakukan saat gencatan, Mas? Sebagian mencari kebutuhan ke pasar. Ada pasar juga mulai aktif. Tapi itu pun dengan istilahnya dengan persentase yang sangat minim sekali gitu loh, nggak seperti pasar pada normalnya kan. Ya. Itu kan juga saya lihat itu live reportnya dari teman-teman WNI yang di sana gitu kan, lihat pasar kondisinya bagaimana, berdesak-desakan, terlalu banyak pengunjung, sementara barang-barang yang dijual pun tidak banyak sebetulnya gitu, semua hanya terbatas sekali. Ya sebagian juga menghabiskan 4 hari itu untuk istirahat, karena kan 40 hari lebih mereka dibombardir nggak ada istirahat. Jadi ketika ada istirahat 4 hari itu 7 hari itu sebuah hal yang sangat dinantikan. Sebagian lagi ada yang mendatangi rumah sakit untuk mencari mengidentifikasi keluarga mereka ya yang terbunuh atau karena itu banyak sekali jasad-jasad yang belum teridentifikasi tuh, masih majhul hawiyah, masih anonimus. Sebagian lagi pergi bersama tim evakuasi ke reruntuhan yang masih banyak orang terjebak di situ. Karena masih banyak yang masih belum banyak, dievakuasi, ada 7.000 lebih orang yang masih terjebak di reruntuhan, dan kita tidak tahu nasibnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi ketika ada jeda 7 hari itu, iya banyak yang mereka mencari apakah ada kerabatnya masih selamat di bawah runtuhan atau mereka sudah meninggal. Yang sudah meninggal mereka berusaha memakamkan, yang belum ya mereka rawat dengan segala keterbatasannya ya, seperti itu aja. Oke. Nah, waktu gencatan senjata juga kan ada beberapa tawanan baik dari Israel maupun dari Palestina yang dibebaskan. Itu bagaimana sistemnya dan juga mungkin perbedaannya antara tawanan Israel dan tawanan Hamas yang dibebasin? Saya rasa itu semua sudah kita lihat ya. Sudah viral sih sebetulnya, tidak perlu penjelasan lebih jauh lagi. Tapi ini salah satu fakta yang bisa kita gunakan untuk membantah klaim-klaim tuduhan-tuduhan penjajah terhadap Hamas yang katanya teroris ya. Kalau kita bisa mengikuti berbagai statement bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang digunakan oleh juru bicara Israel
Itu ketika mereka menyebutkan Hamas, mereka selalu menyertakan kata ISIS. Oke. Iya, the ISIS Hamas gitu loh. Kalau bahasa Arabnya Hamas, Daesh itu kan artinya ISIS. Jadi memang ada narasi yang berusaha disebar, dipropagandakan oleh Zionis itu bahwa Hamas ini ya ISIS. Hamas ini sifatnya kayak ISIS gitu. ISIS kan terkenal brutal gitu kan. Tapi melihat dari pusat pertukaran tawanan ini benar-benar jauh sekali. Yang mereka tersenyum itu benar adanya. Iya. Kalau ISIS itu kan yang sempat heboh itu ya, mereka membunuh tawanan, ya kan? Dalam penjara mereka tembaki, mereka bakar. Itulah ISIS. Gitu loh. Dan itu memang sebuah kepalsuan. Orang umat Islam, pejuang muslim nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi Hamas lah yang menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar merawat para tawanan. Mereka tahu tawan menawan dalam pertempuran itu hal yang wajar, ya kan? Karena tawanan itu bisa digunakan untuk pertukaran tawanan ke depannya, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi mereka menawan itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, menteror, bukan. Mereka tawan, mereka letakkan di satu tempat yang tersembunyi, mereka berikan semua kebutuhannya, bahkan sampai seorang ibu Yahudi yang namanya Daniel Aluni, usia 44 tahun. Dia sebelum dia meninggalkan lepas dari tawanan itu, di dalam pertukaran itu dia nulis surat dua lembar tuh pakai bahasa Ibrani. Isinya terima kasih untuk para jenderal-jenderal dan komandan-komandan, para pejuang yang telah merawat kami, terutama anak-anak saya. Kalian sudah seperti seorang ayah bagi anak saya, gitu loh. Anak saya mengaku kepada saya bahwa dirinya itu terasa seperti seorang putri selama di Gaza. Ya, artinya saking memang perlakuannya sangat humanis banget gitu loh, humanis sekali. Sampai yang ada bawa hewan peliharaan juga itu benar. Iya, hewan peliharaan pun tidak disakiti gitu kan, dirawat juga, tidak hanya manusianya, hewan pun dirawat oleh para pejuang. Ya, ini kan jelas menunjukkan bahwa Hamas itu bukan teroris yang seperti kita gambarkan selama ini, kita bayangkan selama ini, bukan. Oke. Nah, untuk tawanan dari Israel sendiri, ini setelah dikembalikan ke Palestina bagaimana kondisinya? Kita juga bisa melihat, ya, hancur, terluka, psikologis. Anak-anak tuh sudah rusak ini ya, saraf-sarafnya karena bentakan dan berbagai penyiksaan. Maka ada seorang wanita cantik ya, asal tepi barat Palestina, namanya Isra Ja'abis. Dia ditangkap saat dijebloskan ke penjara Israel dalam kondisi wajahnya yang normal. Keluar wajahnya semua sudah melepuh, wajahnya tuh. Namanya Isra Ja'abis. Okay. Ya, itu kan melepuh kenapa? Apakah melepuh karena dia sendiri? Nggak mungkin, tapi karena penyiksaan yang terjadi di penjara Israel. Dan ya sekarang kita bisa mengetahui siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris. Oke. Nah, untuk mungkin ada kategori nggak sih yang mereka tawannya dari yang ditawan Israel ini seperti apa gitu masyarakat? Mungkin mereka menargetkan perempuan atau anak-anak atau random aja gitu? Israel mah random, mereka semua yang bisa mereka tangkap. Baik itu anak-anak, wanita, dewasa, manula, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang bersalah, orang yang nggak bersalah. Pokoknya ya seenak perut mereka aja lah. Oke. Nah, tadi kan Mas membicarakan soal Hamas nih. Mungkin dari sudut pandang Mas melihat Hamas ini seperti apa? Bukan dari sudut pandang ya. Ini kan Hamas ini kan sebuah gerakan yang bisa kita baca sejarahnya. Nggak perlu sudut pandang kalau masalah ini. Hamas ini adalah partai organisasi masyarakat, Ormas, yang lahir setelah Intifada pertama tahun 87. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, mereka mengubah dirinya menjadi Orpol, organisasi politik. Tahun 2005-2006 mereka menang pemilu di Palestina, gitu kan. Dan ya namanya juga organisasi politik, ada pro ada kontra, itu wajar. Tapi yang pasti 2005-2006 mereka menang pemilu dan mereka dicurangi oleh Amerika dan Israel, gitu loh. Mereka tidak diakui kemenangan pemilunya, gitu kan. Dan akhirnya 2006 pun Gaza mulai diblokade dengan alasan di situ adalah sarang Hamas, teroris, gitu. Ya, kalau bagi saya Hamas ini partai politik biasa, seperti bahaya partai politik Indonesia. Nah, yang selama ini kita dengarkan ada narasi-narasi bahwa Hamas ini adalah orang-orang yang istilahnya barbar, gitu kan, dan
ada konflik internal yang sangat kuat antara Hamas dan Fatah. Itu enggak. Di Gaza, saya 12 tahun tinggal di Gaza, teman-teman saya itu ada orang Fatah, ada orang Hamas. Kita sekolah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Nggak ada konflik-konflik yang selama ini digambarkan dan dilebih-lebihkan oleh media-media barat. Oke, baik. Terakhir, Mas Hussein, harapan kepada pemerintah Indonesia dan juga PBB terkait perang ini apa, Mas? Untuk PBB, skip. Saya nggak punya harapan karena ya PBB sudah kita lihat ya. Jadi gini, ada kata-kata bagus. Kalau suatu hari kalian merasa diri kalian tidak berguna, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna. Ya, itu PBB. Untuk pemerintah Indonesia, saya pertama apresiasi Pak Presiden Jokowi ya, yang selalu tampil terdepan di panggung dunia internasional dalam menyuarakan Palestina dan dukungannya. Dan itu memang sebuah misi konstitusional yang harus diemban oleh seorang presiden Indonesia. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai warga Indonesia punya misi yang sama. Makanya saya ke Gaza itu, saya bawa 3 misi. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, humanitarian, saya harus melindungi seorang manusia. Kemudian misi saya sebagai seorang muslim, saya harus melindungi umat Islam karena yang diserang tuh masjid-masjid di sana. Masjid Al-Aqsa yang dinodai. Itu kewajiban saya. Dan misi saya ketiga adalah sebagai seorang Indonesia, saya punya kewajiban institusional untuk membantu menertibkan penjajahan, ya, menghapus penjajahan di muka bumi ini dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Nah, saya terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu Retno Marsudi atas komitmennya, konsistensinya terhadap Palestina. Namun, ya, pesan saya, kita harus lebih berani. Indonesia harus lebih tegas dan berani keluar dari area abu-abu, terutama yang terkait dengan Hamas. Ya, negara-negara Eropa ini kan, mereka tuh menyerang Gaza itu menggunakan narasi bahwa Hamas teroris. Itu yang memberikan mereka legitimasi untuk membantu Israel untuk memerangi teroris, itu kan. Jadi mereka bantu secara logistik, secara materi, secara weapon atau senjata, mereka bantu. Karena mereka sepakat bahwa Hamas itu teroris. Nah, sekarang Indonesia apa sikap terhadap Hamas ini? Apakah Indonesia menganggap Hamas itu teroris? Jelaskan kepada masyarakat. Atau kalaupun tidak, jelaskan juga bahwa Hamas bukan teroris agar masyarakat grassroots ini bisa bersikap juga dengan jelas. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang takut bantu Gaza, khawatir dibilang teroris. Karena pemerintah sekali lagi kurang tegas. Makanya pesan saya terakhir, tolong pemerintah ya tegas, berikan ketegasan lah, keluarkan statement, jangan abu-abu, karena itu akan menentukan sekali keberpihakan kita pada Palestina. Jadi yang dibutuhkan adalah sikap terhadap Hamas ini. Jadi Hamas ini seperti apa di mata Indonesia gitu ya, Mas, betul. Ya? Baik, terima kasih Mas Ustadz Hussein atas diskusinya kali ini, dan semoga Mas dan juga keluarga selalu sehat, dan tentunya semoga perang antara Israel dan Hamas ini segera berakhir sehingga perdamaian terjadi, sehingga kesejahteraan umat manusia bisa terwujud. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tribuners, itu dia percakapan kita dengan Ustadz Hussein. Saksikan terus tayangan di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Roket mereka itu selain memiliki daya hancur sangat tinggi, juga itu bisa menghasilkan guncangan tektonik ya yang sebesar 3,6 skala Richter. Ini sudah tidak beroperasi sejak dihancurkan lantai 3-nya. Bahan bakar sudah habis. Memang sempat dibersihkan area, tapi setahu saya tidak beroperasi ya. Ada jeda sebentar ya, beberapa jam, dan saat itu ada angkutan umum, angkutan bis besar yang memang difasilitasi oleh pihak Gaza, pihak Medis, diangkutin mereka semua. Itu sebagian lain berjalan kaki. Maksudnya bantuan dari luar ya, dari kontainer-kontainer yang masuk. Yang saya lihat sendiri itu ya snack aja. Makanan mengenyangkan itu kan seperti misalnya apa sih, nasi mungkin. Nasi kan nggak mungkin dikirim. Nasi itu kan beras kan. Jadi nggak semua orang bisa masak dengan tungku kali ini kan, karena